Halo semuanya, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan mendongengkan cerita film berjudul The Kill Team. Film yang dikutip berdasarkan kisah nyata ini dibintangi oleh Nat Wolff dan Alexander Skarsgård sebagai pemeran utamanya. Pastinya banyak cerita yang menegangkan di dalamnya. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung aja ke intinya. Film dibuka dengan sosok anak muda yang sedang bersemangat karena ia baru saja menerima telepon untuk tugas pertamanya di Afghanistan. Sekedar info ya, dia baru saja direkrut jadi anggota militer Amerika. Ia bernama Andy Brickman. Malam harinya, terlihat ia sedang berbincang-bincang dengan ayahnya yang ternyata seorang staf marinir angkatan laut. Brickman bercerita mengenai tugas pertamanya kepada ayahnya. Ayahnya pun berkata bahwa ia sangat bangga kepada Brickman yang akan memulai tugas pertamanya sebagai angkatan darat. Esok harinya, Brickman beserta tim berangkat menuju ke Afghanistan. Singkat cerita, sesampainya di sana, ia melakukan tugas pertamanya tampak baik-baik saja sesuai dengan prosedur. Dalam timnya, ia dipimpin oleh Sersan Wells. Sersan Wells ini selalu mengajarkan kebaikan kepada mereka, terutama tentang melakukan pendekatan dengan warga sipil di sana. Namun saat Sersan Wells mencoba mendekat, kemudian Assalamualaikum. 3 minggu kemudian, datanglah sosok pimpinan baru yang bernama Dix. Perannya adalah menggantikan Sersan Wells selama bertugas di Afghanistan. Bertolak belakang dengan Wells, Dix ini mempunyai karakter yang sangat keras dan tegas. Dalam pengakuannya, ia sudah menyelesaikan misi tempurnya sebanyak 3 kali. Dan Sersan Dix dikirim untuk memimpin tim dalam misi mencari titik-titik lokasi bom EID. Karena bom itu sudah menyebabkan 24 tentara Amerika tewas dalam kurun waktu setahun terakhir, termasuk Sersan Wells. Just like Sergeant Wallace did. Singkatnya, di salah satu lokasi misi, ada salah satu anggota yang menyapa warga di sana. Berbeda dengan Sersan Wells, Sersan Dix justru melarang anggotanya untuk bersikap baik dengan warga sipil. Lalu ia bertanya kepada Brickman mengenai asal-usulnya. Brickman pun menjawab bahwa dia adalah anak seorang marinir angkatan laut. Di tugas kali ini, mereka hanya melakukan operasi yang biasa dilakukan terus langsung pulang. Malamnya, mereka nongkrong, bercanda yang layaknya anak muda biasa lakukan. Tapi di sana mereka juga berpesta ganja. Karena Brickman gak mau ikutan, ia pun langsung pergi ke ruangan Sersan Dix. Pokoknya Brickman ini sosok pribadi yang polos dan tidak neko-neko. Di ruangan Dix, Brickman bermaksud melaporkan tentang data lokasi serangan bom EID yang selesai ia buat. Dan secara terang-terangan, di sana juga Brickman meminta Sersan Dix untuk mempromosikan dirinya sebagai pimpinan tim. Mendengar hal itu, Sersan Dix terkesan santai karena ternyata sebelumnya sudah ada temannya yang melakukan hal serupa. Sersan Dix lalu mau menerima permintaan Brickman dengan syarat Brickman harus mematuhi apapun itu yang Dix perintahkan. Esok pagi harinya, mereka semua berkumpul untuk mengantri makanan. Di sana terlihat Sersan Dix yang membaginya. Usai sarapan, mereka kembali berkumpul, yang dimana Sersan Dix akan menyuruh 2 anak buahnya berduel jika mau menjadi pimpinan tim. Di sana cuma ada 2 orang yang berminat, yaitu Brickman dan salah satu temannya yang bernama Marquez. Baku hantam pun terjadi. Nampak sekilas Brickman terlihat kalah dan ia langsung menjilat telinga Marquez sampai Marquez merasa jijik dan menjatuhkannya. Hingga akhirnya Brickman keluar sebagai pemenang dan ia merasa bangga walaupun dengan cara yang terbilang menjijikkan. Melihat itu semua, Sersan Dix merasa kecewa kepada Brickman. Di sore harinya, Brickman dan 2 rekannya seusai bertugas tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sesuatu. Ada beberapa kerumunan tentara yang menggotong salah satu anggota yang terluka, yaitu kedua kakinya hancur terkena bom EID. Brickman pun terlihat sangat marah pada teroris itu. Sampai ia menyerahkan hasil laporan kepada Sersan Dix, ia pun langsung meluapkan amarahnya di depan Sersan Dix. People, man, fuck those motherfuckers. I like to see their whole country. Sersan Dix yang mendengar semua perkataan Brickman itu pun merasa senang, karena itu yang ia mau. Ia menginginkan semua anggotanya menjadi anggota tangguh yang tak kenal ampun, bukan tentara yang polos dan lugu.
Sersan Dick langsung mengajak Brickman untuk pergi ke sebuah kontainer. Ternyata di sana ada salah satu tawanan yang terduga teroris. Sersan Dick di sana langsung menyuruh Brickman untuk menghajar orang tersebut tanpa ampun. Tapi rupanya semarah apapun Brickman, segarang-garangnya tentara, ia tetaplah anak muda yang mempunyai hati nurani. Bahkan hanya untuk sekedar memukulnya ia merasa tak sanggup. Di sana terlihat Sersan Dick untuk kedua kalinya kecewa dengan Brickman dan langsung pergi meninggalkannya. Di malam harinya, secara tak sengaja Brickman melihat Sersan Dick memberikan sebuah kotak kecil kepada rekannya yang bernama Rayburn, yang Brickman belum mengetahui isi di dalamnya. Dianggap tak begitu penting, Brickman langsung pergi. Esok harinya, mereka melanjutkan misi untuk mencari perakit bom EID. Namun anehnya di sini, Sersan Dick justru menahan Brickman untuk tidak ikut berpatroli. Lalu tak lama kemudian terdengar bunyi tembakan tanda kontak senjata terjadi. Brickman langsung berlari mendekati sumber suara tersebut. Dan ternyata ada salah satu penduduk terduga teroris yang ditembak mati oleh tim mereka. Sersan Dick yang berada di sana memuji kinerja yang dilakukan oleh Rayburn dan hubungan mereka juga semakin dekat. Hal itu membuat Brickman merasa iri hati melihat kedekatan mereka berdua. Siangnya saat berada di kendaraan sweeper, mereka merayakan keberhasilannya tersebut. Hal itu juga berlanjut pada malam harinya saat mereka sedang menghisap ganja. Di sisi lain, Brickman didatangi Sersan Dick saat ia sedang memandangi rekan muslimnya yang sedang beribadah. Sambil jalan-jalan santai, Sersan Dick berkata bahwa Brickman tak cocok menjadi pimpinan tim karena terlalu polos. Ia akan menaruhnya di bagian staf kantor. Namun Brickman menolak. Ia terus meyakinkan Sersan Dick bahwa dirinya bisa. Di keesokan paginya, secara tak sengaja Brickman menemukan sebuah granat berjenis RGD Rusia yang berada di loker milik Rayburn. Sedikit info, granat RGD itu granat yang biasa digunakan oleh kelompok teroris di sana. Saat break latihan, Brickman mendatangi Rayburn. Merasa ada yang janggal, ia langsung bertanya kepada Rayburn. Bagaimana bisa Rayburn melihat seorang yang ditembak mati sebelumnya membawa granat berjenis RGD Rusia? Padahal jaraknya dengan orang tersebut 50 meter jauhnya. Akan tetapi Rayburn tak menjawab pertanyaan Brickman. Ia malah menuduh Brickman tak mempercayai timnya sendiri. Malam harinya, di sela-sela jam istirahat, Brickman mencoba menghubungi ayahnya lewat pesan singkat. Di sana Brickman mencoba mengadu ke ayahnya atas kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh timnya sendiri. Di sana ayahnya membalas bahwa ia akan menghubungi tim CID, yaitu tim penyelidik yang bertugas menangani pelanggaran hukum militer Amerika. Esoknya pada jam makan siang, tampak Rayburn dan rekan lainnya mencari Sersan Dick yang tak terlihat di sana. Namun rupanya Sersan Dick sedang diperiksa oleh tim CID, akan tetapi kali ini ia berhasil lolos. Di sisi lain, secara tak sengaja Brickman menemukan senjata berjenis AK-47, yaitu senjata yang biasa digunakan para teroris, berada di bak truk kendaraan timnya. Nah, di sini kejanggalan demi kejanggalan mulai terjadi. Tak lama kemudian, Brickman didatangi oleh rekannya. Rekannya mengajak ke ruangan yang ternyata terdapat Sersan Dick sedang menghajar Marquez hingga babak belur. Marquez kedapatan mengadukan kejahatan Dick ke pihak CID. Di depan mata Brickman, dengan membabi buta Dick menghajar Marquez. Sekaligus dibuat contoh, jika ada yang berani macam-macam nanti akan bernasib serupa seperti Marquez. Tak lama kemudian Brickman langsung menelpon ayahnya. Ia melarang ayahnya untuk menghubungi pihak CID terlebih dahulu, karena Brickman mulai takut jika ayahnya melaporkan maka jiwanya akan terancam. Esok harinya mereka kembali menjalankan misi. Di sebuah desa terpencil, Dix dan timnya kembali memeriksa penduduk. Terlihat di sana Dix sedang memeriksa seseorang, namun tiba-tiba Dix membunuh warga sipil yang tak berdosa itu. Tak cukup sampai di situ, Dick yang tak mempunyai hati nurani itu juga meletakkan senjata AK-47 di samping jasad pria yang dibunuhnya. Dix memfitnah seolah-olah warga sipil itu adalah teroris yang bersenjata. Nah, di sini kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Tak lain mereka ingin misinya memburu teroris dianggap berhasil. Walaupun dengan cara yang kotor, yaitu memfitnah warga sipil yang tak berdosa. Begitulah hari demi hari dan seterusnya perbuatan busuk yang mereka lakukan. Melihat kebusukan yang dilakukan oleh Dix dan beberapa rekannya, Brickman yang berhati polos hanya terdiam meratapi tanpa bisa berbuat apa-apa.
Malamnya, Brinkman kembali menemui Sersan Dick yang berada di kompi. Namun secara tak sengaja ia menemukan beberapa artileri perang yang biasa digunakan para teroris. Dan secara tak sengaja pula Dix mempergoki Brinkman yang sedang mengotak-ngatik barang-barangnya itu. Bukannya marah, namun Dix justru bangga memamerkan benda-benda yang dipakai untuk memfitnah warga sipil itu. Ripped in two one. Esoknya saat sedang latihan menembak, Brinkman mendapat sindiran dari rekan-rekannya yang tak sependapat dengan dirinya. Di sini para rekannya mulai mencurigai dirinya. Mereka menyinggung mengenai Brinkman yang sempat mengadu ke ayahnya. Dan di sini juga psikologi Brinkman mulai terguncang. Hal itu terbukti, ia merasa paranoid saat diminta berjalan ke arah target sasaran. Ia takut kalau ditembak rekannya sendiri dari belakang. Bulian demi bulian tak luput ia dapatkan. That's not fucking funny! Esok paginya saat pembagian sarapan, Dick tak memberinya jatah sarapan. Dix mulai menganaktirikan Brinkman. Rasa parno yang dialami Brinkman mulai menjadi. Sampai-sampai waktu ia tidur, ia menyelipkan sebuah pisau di bawah bantalnya. Terlebih untuk jaga-jaga jika para rekannya akan menghakiminya. Tak lama kemudian ia dibangunkan oleh Dix. Kedatangan Dix bermaksud mengancam Brinkman agar selalu tutup mulut atas perbuatan busuknya selama ini. Setelah itu, Brinkman kembali menelpon ayahnya. Namun kali ini Brinkman tak bisa berbicara apa-apa. Ia hanya bisa menangis sekencang-kencangnya untuk meluapkan peristiwa yang dialaminya. Esok paginya, mereka lanjut memulai misinya. Terlihat Dick memerintahkan anggotanya untuk menyusuri setiap rumah-rumah di desa dan memeriksa semua penghuninya. Misi pun dimulai. Di sini rasa parno Brinkman masih berlanjut. Sampai-sampai ia merasa takut jika ditembak dari belakang oleh rekannya sendiri. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari musuh yang belum diketahui keberadaannya. Para rekan-rekannya pun juga menghilang di balik kabut granat asapnya. Kemudian tiba-tiba Brinkman melihat Dick berada di hadapannya. Lalu Dick menggiring Brinkman ke sebuah tempat yang ternyata ada warga sipil di sana. Brinkman dipaksa Dix untuk mengeksekusi orang tersebut. Mau tak mau, Brinkman harus mematuhi walaupun ia sangat tidak setuju akan perintah Dix. Di sisi lain, Dix memegang granat dan siap untuk melemparnya ke arah korban. Jadi gini guys, Brinkman diperintahkan mengeksekusi korban bersamaan dengan Dix melempar granat ke arah korban. Tak lain Dix merekayasa kejadian tersebut seolah-olah korban adalah teroris yang membawa bom dan akan menyerang mereka. Intinya demi misi yang dianggap berhasil, mereka rela melakukan apa saja termasuk dengan cara kejahatan berbalut konspirasi yang mereka buat. Lanjut, di sana Brinkman mulai mengambil ancang-ancang untuk menembak. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Brinkman membunuh warga sipil yang tak berdosa. Sesampainya di kompi, ia disambut bangga oleh para rekan-rekan lainnya. Karena untuk kali pertamanya, Brinkman membunuh orang. Namun hal itu sangat bertolak belakang dengan Brinkman. Ia merasa sangat berdosa karena sudah membunuh orang yang tak bersalah. Setelah break makan siang, ia kembali ke kompi. Namun Brinkman tampak kebingungan karena tak melihat rekan-rekannya di sana. Dan hanya ada Marquez yang sedang berkemas-kemas. Lalu Brinkman bertanya kepada Marquez mengenai rekan lainnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Dix menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Marquez berkata bahwa Dick dan para korawannya telah diperiksa oleh tim CID, yaitu tim penyelidik yang bertugas menangani pelanggaran hukum militer Amerika. Mendengar hal itu, Brinkman langsung kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa karena ia juga ikut terlibat pembunuhan yang dilakukan oleh Dick. Di sana Brinkman melihat senjata yang berada di sampingnya. Lalu
Sesampainya di Pusat Komando Investigasi Kriminal Angkatan Darat, Brickman sempat bertemu dengan Dix. Lagi-lagi dan lagi, Dix masih sempat mengancam Brickman agar memberikan keterangan palsu saat di persidangan nanti. Tapi di sini Brickman mulai berani menentang Dix. Matanya menatap tajam ke arah Dix yang mengisyaratkan bahwa dirinya tak takut lagi dengan Dix. Setibanya di ruangan, terlihat kedua orang tuanya Brickman sudah menanti. Dengan didampingi pengacaranya, Brickman diminta menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan sejujur-jujurnya. Dan film pun berakhir.